Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Ta'ala, Allah yang telah memberikan kita senantiasa rahmat, kasih sayang yang luas. Belas kasih Allah ini bahkan tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman, tetapi kepada semua makhluk. Bahkan yang durhaka, yang kafir sekalipun masih mendapatkan kemurahan dari Allah Ta'ala. Kalaulah bukan karena kemurahan Allah Ta'ala, maka tak ada yang menjaga kehidupan pribadi kita, keluarga kita. Semua kita diambang celaka. Jadi bisa kita selamat dalam hidup ini tidak lain hanya karena kemurahan Allah Ta'ala semata. Maka tentu bagi kita orang-orang yang beriman harus punya nilai tambah dalam mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini. Dalam pesan khutbah senantiasa khatib mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah. Dan ada satu hal yang menarik ingin saya soroti di sini, yaitu tentang ketakwaan. Bukan hanya ketakwaan individu, tapi ketakwaan kolektif berjamaah. Bukan hanya individu yang bertakwa, tetapi individu-individu ini kalau dia banyak, dia bisa membentuk masyarakat. Mulai dari lingkungan paling kecil, lingkungan RT, lingkungan RW, lingkungan perumahan. Seperti halnya kita di perumahan Taman Sakinah ini misalnya, bisa menjadi prototipe atau menjadi sebuah role model dari perkampungan yang menerapkan takwa misalnya. Itu harus kita wujudkan, dan itu semua akan tercapai bila tingkat wawasan semua masyarakat, lapisan masyarakat sama atau mempunyai dasar-dasar yang sama. Ketika masyarakat-masyarakat sekitar kita telah mengenal dakwah ini, telah belajar ilmu-ilmu agama, maka akan mudah mengarahkan peri kehidupan masyarakat sehingga dia menjadi sebuah budaya. Kita mulai dengan menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan masyarakat. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran-ajaran tentang misalnya kedisiplinan salat berjamaah di masjid misalnya,
Bayangkan kalau masjid kita dalam sholat 5 waktu, di mana kita semua sadar bahwa para pria wajib untuk memenuhi panggilan azan bila dia tidak uzur, misalnya dalam sholat 5 waktu, maka itu sudah menjadi satu bentuk modal awal takwa kolektif yang saya maksudkan tadi. Kemudian kedua yang kita pahami, bahwa kita berada di lingkungan masyarakat secara umum, masyarakat Indonesia ini, Nusantara, masih banyak tantangan-tantangan kehidupan masyarakat kita yang sudah membudaya tetapi dia bertentangan dengan agama. Nah, ini yang menjadi PR para duat, dan semua kita adalah duat untuk bagaimana cara mengubah ini semua. Itulah makanya kalau kita bisa menerapkan itu dalam skup lingkungan kecil kita saja, itu sudah menjadi modal awal. Contoh saja, bagaimana di masyarakat kita misalnya kalau ada orang hajatan, dia tidak mengundang orkes musik yang joget-joget menampakkan aurat. Nah, kalau kita bisa di lingkungan kita saja tidak ada yang seperti itu sudah sangat alhamdulillah sekali. Artinya di lingkungan kita tidak ada budaya-budaya jahiliyah yang dilarang agama seperti itu. Nah, nanti lama-lama orang akan melihat daerah atau lingkungan itu yang begitu-begitu tidak ada. Maka kemungkinan besar nanti akan ada yang sudahlah, berarti yang seperti itu tidak perlu kita lakukan lagi. Bagaimana kita memasyarakatkan pesta-pesta pernikahan misalnya? Umumnya kan orang itu melakukan hal-hal seperti itu dalam pesta-pesta. Tidak ada kemungkaran, berpesta silahkan, tapi jangan ada kemungkaran-kemungkaran yang dilarang agama. Ya seperti joget-joget dan menampakkan aurat itu mau mazhab manapun, mazhab paling sesat sekalipun tidak akan membolehkannya. Mana ada cerita mazhab membolehkan orang joget-joget perempuan buka aurat. Ini menjadi budaya. Bagaimana caranya kita untuk menggerus budaya ini? Dimulai dari kita dulu. Ya minimal dari keluarga kita, di lingkungan kita. Kadang-kadang ini menjadi satu tantangan bagi misalnya keluarga-keluarga yang memang dia merasa ini adalah suatu budaya yang harus dilaksanakan. Bisa jadi karena gengsi, bisa juga jadi karena merasa ini semacam suatu kewajiban. Contohnya misalnya yang kewajiban itu kalau ada orang meninggal wajib kenduri. Sebagian masyarakat merasa itu adalah sebuah kewajiban sehingga dia rela mengeluarkan uang jutaan hanya untuk acara kenduri 1, 2, 3 hari sampai 7 hari sampai 40 hari. Habis uang anak-anak yatim dipakai untuk itu, padahal para ulama telah jelas mengatakan itu adalah sebuah keharaman apabila sampai menggunakan harta anak yatim. Bisa tidak kita dalam lingkungan kita menerapkan misalnya memberikan contoh bahwa kita tidak melakukan itu, dan kalau ada satu yang mencontohkan biasanya nanti akan ada yang mengikuti. Tapi kita semua harus punya tekad, masing-masing kita harus punya tekad untuk melakukan itu dan mengkampanyekan itu, karena dakwah itu kampanye, dakwah itu harus dikampanyekan, dakwah tidak boleh disembunyikan. Ketika para orang-orang jahat, fasik dan ahlul ma'asi mengkampanyekan itu, keluar uang dia ratusan juta miliaran untuk iklan sebuah kejahatan, lalu kenapa para duat tidak mau mengeluarkan sedikit pun effort untuk mengkampanyekan dakwah dan kebenaran? Nah, inilah yang pertama harus menjadi perhatian kita bersama, sehingga kita dalam menjalankan takwa ini tidak hanya takwa individu tapi juga takwa kolektif, dimulai dari lingkungan kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa, untuk banyak-banyak berzikir dan banyak-banyak bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sendiri telah memberikan perintah dengan mencontohkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada nabi itu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam kepadanya. Dan salawat salam kita akan tersampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aus bin Aus atau Shaddad bin Aus yang ada dalam Sunan Ibnu Majah. Ketika para sahabat bertanya, bagaimana mungkin salawat kami akan sampai kepadamu ya Rasulullah, padahal jasadmu telah dimakan bumi? Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Maka salawat kita itu diperlihatkan. Ini loh, malaikat datang, ya Muhammad, ini ada umatmu bernama Fulan bin Fulan, ini dia fotonya, orangnya, kamu kenal nanti dia di akhirat, tunggu dia nanti di akhirat, dia yang paling banyak bersalawat kepadamu. Maka siapa paling banyak salawatnya, itulah yang dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipanggilnya orang itu nanti di akhirat. Sini kamu banyak bersalawat kepadaku selama di dunia, kemarin selama hidup, maka kamu prioritas mendapat. Kalau di bank itu ada istilah nasabah prioritas, kita pun jadi umat prioritas mendapat syafaat. Kenapa? Salah satunya banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita baru-baru ini mendengar berita di dekat kita musibah yang terjadi, dan musibah sebetulnya ada di mana-mana. Ya, musibah yang terjadi di dekat kita, kecelakaan kereta api. Dan kita turut berduka cita kepada korban. Tetapi ingat, musibah ini mendatangkan pahala. Tetapi tidak boleh orang berdoa masuk surga dari jalur musibah. Tidak ada sunnahnya orang berdoa masuk surga dari jalur musibah. Ya betul, orang bisa masuk surga dari jalur musibah, karena setiap musibah yang menimpa akan diberikan kompensasi oleh Allah Ta'ala. Semua ashabul musibah akan mendapatkan pahala. Tapi kita tidak boleh berdoa untuk dapat musibah agar dapat pahala. Apa doa kita? Doa kita harus selalu untuk terhindar dari berbagai musibah. Sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badar, was'alullahal afiyah. Mintalah kepada Allah yang baik-baik saja. Bahkan di saat mau ketemu musuh pun, la tatamannau liqa'al adu, kata Rasulullah. Jangan bercita-cita untuk ketemu musuh. Was'alullahal afiyah. Mintalah yang baik-baik saja. Itu diucapkan Rasulullah ketika sudah sampai di lapangan Badar menunggu kafir musyrikin waktu itu. Udah mau perang, Rasulullah tetap menyerukan kita untuk minta yang baik-baik saja. Kalau bisa gak perang, gak usah perang. Kalau sudah terpaksa, wa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau sudah ketemu, maka bersabarlah. Itulah prinsip Islam. Jadi kita tidak pernah meminta, tidak pernah menantang-nantang bahaya. Kita minta yang baik-baik kepada Allah. Maka salah satu hal yang harus kita sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita yang mau berangkat sekolah, yang mau berangkat kerja, minta perlindungan kepada Allah. Turun dari rumah kita sudah membaca doa minimal bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dalam hadis disebutkan siapa yang membaca kedua zikir ini, yaitu tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Ini maka dia akan diselamatkan pada hari itu. Minimal itu. Ditambah lagi dengan doa-doa lain yang kalau kita memang hafal. Jangan lupakan pula amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis misalnya dari Aban bin Utsman dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, yaitu mengucapkan doa tiap subuh dan tiap maghrib. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. 3 kali. Siapa yang mengucapkan ini 3 kali di waktu pagi maka akan diselamatkan sampai malamnya, dan yang mengucapkan ini di malam hari akan diselamatkan sampai paginya. Begitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Aban bin Utsman yang menyampaikan hadis ini kepada murid-muridnya, waktu itu kecelakaan. Dia kena stroke atau apa begitu. Sehingga murid-muridnya mengatakan agak heran. Anda menyampaikan hadis ini, Anda sendiri celaka hari ini. Maka kata Aban, aku tidak berdusta kepada Utsman dan Utsman tidak berdusta kepada Rasulullah. Tadi pagi aku lupa baca doa itu, maka qadarullah aku celaka hari ini. Maksudnya bukan berarti kalau kita lupa pasti celaka, bukan.
Maksudnya, kalau sudah takdir Allah akan datang, kita akan dibuat lupa dengan itu. Tetapi selama kita ingat, janganlah kita mau lupa-lupakan. Kira-kira seperti itulah konsepnya. Maka inilah iman. Inilah kita mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah sesuai kemampuan kita. Takdir Allah pasti akan terjadi pada kita apapun, tetapi kita wajib untuk minta yang baik-baik saja. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita senantiasa dilindungi, kita mendapatkan sihah wal afiyah baik dari kita, keluarga kita, lingkungan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa ta'ati rasulik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustatafin fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma alayka bil yahudi wa hulafaihim wa alayka biman yuridu syarra 'alal mu'minin. Allahumma alayka bihim. Allahumma alayka bihim. Allahumma qdhif fi qulubihim ar-ru'b hatta yukhribu buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.